Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita orang tua kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Muhdar bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Begitu pula hadir di sini menemani saya adik saya Al-Habib Saleh bin Abdurrahman Al-Attas, Sayyid Al-Habib Habibi bin Habib Ridha bin Yahya, semuanya para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, asatid, kiai kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah gabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia dan semua yang ikut andil mensukseskan acara ini mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua angkat tangannya kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Ini saya lihat kebalik ini, yang laki di bawah tenda, yang ibu-ibu malah kehujanan. Betul, musinya yang laki berkorban, ibu-ibu biar di bawah tenda. Setuju bu? Ibu-ibu setuju bu? Coba yang laki majuan, yang muda-muda khususnya majuan, jangan takut sama air. Nah, ibu-ibu kasih maju, masa ibu-ibu disuruh hujan-hujanan, yang laki ngalah. Ibu-ibu dalam hatinya pada ngomong syukurin loh, syukurin loh. Sebelum saya lanjutkan, jawab yang kompak semuanya, cukup setengah aja, setengah laki, setengah perempuan, bagi-bagi. Setengah-setengah. Cukup? Sebelum saya lanjutkan nih, hujan terus turun, kira-kira lanjut atau jangan? Orang semangat jawabnya lanjut atau jangan? Yakin? Betul, takbir. Saudara, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan di dalam rangka mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saat ini kita berada di bulan Rajab, betul? Di bulan Rajab ada satu kejadian besar, yaitu kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara, di balik kisah Isra Mi'raj ada banyak hikmah yang bisa dipetik. Ada banyak ibar, pelajaran, ada banyak ahkam, hukum-hukum yang bisa dipetik dari pelajaran Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Di antara sekian banyak pelajaran Isra Mi'raj Nabi,
yang paling menonjol adalah pelajaran iman. Dari mana kita bisa belajar pelajaran iman, saudara? Ketika Rasulullah melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhiril ayah. Kemudian dilanjutkan dengan mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang begitu panjang ditempuh dalam tempo sesingkat-singkatnya, saudara. Saking singkatnya sampai di dalam Maulid Tiba dikisahkan, thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Saudara, ketika Nabi Muhammad tinggalkan tempat tidurnya di Makkah Al-Mukarramah untuk Isra Mi'raj, saat itu tempat tidur yang baru ditinggalkan masih hangat, saudara. Tempat tidur kalau baru ditinggalin anget, tapi angetnya biasanya nggak bertahan lama, betul? Saudara, ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, tempat tidur Nabi masih hangat. Artinya apa? Isra Mi'raj Nabi sangat singkat, diperkirakan mungkin nggak sampai 1 jam, saudara. Perjalanan yang begitu jauh ditempuh dalam tempo sesingkat-singkatnya. Waktu itu belum ada pesawat jet, belum ada kereta cepat, belum ada LRT, MRT. Pada saat itu belum ada mobil yang kencang, saudara. Kendaraan yang ada saat itu adalah onta dan kuda. Makanya ketika Nabi sampai ke Makkah Al-Mukarramah, Nabi ceritakan itu kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy terbagi menjadi 2, saudara. Kelompok pertama, kelompok yang menimbang dengan akal. Menurut mereka apa yang dikatakan Nabi nggak masuk akal. Bahkan mereka tuduh Nabi nggak waras, saudara. Bahkan sebagian yang sudah beriman tapi imannya masih lemah, murtad kembali, saudara. Ibadallah, kelompok ini mengatakan kepada Nabi, "Hei Muhammad, nadribu akbadal ibil ilaihi syahra wa tadda'i annaka ataitaha fil lailah." Muhammad, kau jangan ngarang-ngarang. Kami ini pengalaman ke Masjidil Aqsa. Perjalanan saja sekali berangkat 1 bulan, PP 2 bulan. Kami sudah biasa. Engkau sekarang mengatakan 1 malam bisa bolak-balik. Jangan ngarang kau Muhammad. Jangan buat-buat cerita kau Muhammad. Saudara, mereka ukur apa yang dikabarkan oleh Nabi dengan akalnya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka ingkar, kufur, sebagian murtad, dan celaka dunia akhirat. Na'udzubillah min. Ada kelompok kedua. Kelompok kedua ini para orang-orang yang beriman. Wa fi muqaddimatihim Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu dengar dari Nabi, saudara, mereka nggak peduli. Pokoknya selama kabar itu datang dari Nabi, mau masuk akal ke, nggak masuk akal ke, mau logis ke, mau tidak logis ke, selama datang dari Nabi pasti benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin meleset, saudara. Betul. Orang-orang kafir Quraisy pengen coba bikin Sayyidina Abu Bakar ragu. Wahai Abu Bakar, kau percaya apa yang dikatakan Muhammad? Ini nggak masuk di akal, wahai Abu Bakar. Dia mengatakan sesuatu yang di luar daripada nalar manusia. Saudara, mereka ingin ragukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akan tetapi apa jawaban sang Siddiq, saudara? Kata beliau, wallahi laqad sadaq, wallahi inni la usaddiqhu ala ab'ad min dalik. Jangankan dia mengatakan itu, andai kata Nabi Muhammad mengatakan yang lebih aneh lagi, lebih ajaib lagi, lebih hebat lagi, demi Allah aku akan percaya kepada Nabi, saudara. Takbir, takbir. Saudara, kenapa kok Sayyidina Abu Bakar bisa nerima? Padahal ini tidak masuk di akal. Kenapa Sayyidina Abu Bakar bisa menelan mentah-mentah, saudara?
Padahal kalau ditimbang pakai nalar nggak masuk, saudara. Karena Sayyidina Abu Bakar bersama orang-orang beriman yang ada pada saat itu, mereka mengedepankan iman di atas akalnya, saudara. Pokoknya kalau datang dari Nabi mau masuk akal nggak masuk akal, yang namanya datang dari Nabi pasti dari Allah. Yang namanya datang dari Allah pasti benar, tidak mungkin salah, saudara. Betul. Makanya mau beriman kayak mau masuk akal kayak nggak masuk akal, iman aja dulu, iman. Itu yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama para sahabat dan ahlul bait yang beriman, mereka menjadi syuhada, bahagia, sejahtera selama-lamanya dunia akhirat, saudara. Alhamdulillah. Dari sini kita bisa ngambil pelajaran. Kalau mau bahagia dunia akhirat, maka paling atas kita taruh iman. Sebelum segala-galanya iman. Pokoknya selama datang dari Nabi udah iman udah. Apa yang datang dari Allah iman aja udah. Apa yang datang dari syariat aman Nabi syariah iman aja udah. Mau urusan masuk akal nggak masuk akal, mau urusan logis atau tidak logis belakangan. Kenapa demikian? Syariat pada hakikatnya nggak akan bertentangan dengan akal, saudara. Tapi terkadang bukan syariatnya yang bermasalah, tapi akalnya yang bermasalah. Sehingga ketika syariat bertentangan dengan akal kita, jangan malah menggugurkan syariat, mengikuti akal, tapi gugurkan akal kita untuk ikuti syariat, saudara. Betul. Ibarat kalau kita pakai sepatu kekecilan, yang kita panjangin sepatunya atau kakinya, saudara? Hah? Sepatunya. Atau kalau sepatu kegedean, kakinya kecil, saudara, salah. Sepatu kekecilan yang dipanjangin sepatu apa kakinya yang dipotong? Hah? Ganti sepatunya. Akal kita kalau nggak bisa nerima syariat, bukan syariat yang bermasalah, tapi akal kita yang belum nyampe, otak kita yang belum masuk. Syariat kagak mungkin salah, Allah nggak mungkin salah, Nabi yang paling nggak mungkin salah, saudara. Makanya dari pelajaran Isra Mi'raj kita bisa ngambil pelajaran. Ibadallah, kalau mau bahagia maka terimalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan iman, saudara. Kalau iman sudah mantap, silahkan akal bertanya. Islam tidak mengkebiri akal. Tafadhal, akal diperintahkan untuk berpikir, tapi iman dulu mantepin, saudara. Kalau iman sudah mantap, silahkan akal bertanya. Kalau akal bertanya, maka akan dijawab dengan ilmu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kurang kompak, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu, kalau sesuatu datang dari Allah dan Rasulnya diterima dengan apa? Iman. Kurang kompak, diterima dengan apa? Kurang kencang, diterima dengan apa? Kalau sesuatu datang dari Allah dan Rasulnya diterima dengan apa? Kalau iman sudah mantap, akal mau bertanya boleh atau tidak? Kalau akal bertanya maka